Lahir kita anugerah. Hanya ada satu kemungkinan di antara 300.000 miliar kemungkinan yang ada, bahwa manusia yang akhirnya hadir itu adalah Anda. Dengan kata lain, 300.000 miliar saudara kandung Anda tak lolos seleksi. Yang lolos hanya satu, yaitu Anda. Begitulah sebuah fakta ilmiah yang diungkap oleh Dale Carnegie dalam sebuah buku klasik. Lahir sebagai manusia yang unik, tak ada satupun manusia lain di seluruh dunia yang menyamai. Anda hanya satu-satunya yang ada di bumi ini. Sebuah mahakarya spesial, masterpiece tiada duanya. Tak ada satupun yang lahirnya, pengalaman hidupnya, serta matinya sama persis dengan Anda. Tercipta sebagai makhluk yang harganya tak terhingga, sangat istimewa. Bolehkah kedua mata Anda dibeli 1 miliar? Bolehkah kedua pendengaran Anda ditukar dengan mobil termahal di dunia? Bolehkah kepala Anda dibarter dengan rumah mewah? Ya, harga Anda bukan miliaran, bukan triliunan, jauh lebih mahal dari mobil termahal, jauh lebih istimewa dari rumah yang mewah. Harga Anda tak ternilai. Makhluk spesial tentu juga dihargai dengan tugas yang spesial. Makhluk terhormat harus diberi tugas kehormatan. Makhluk berharga harus diberi tanggung jawab berharga. Jika makhluk terhormat diberi tugas dan wewenang yang remeh, tentu hal ini menjadi pelecehan terhadapnya. Makhluk istimewa tapi diberi tugas yang biasa-biasa saja, tentu ini bentuk penghinaan. Orang besar harus diberi tugas besar. Begitupun manusia, sebagai makhluk yang harganya tak ternilai, tugas yang diberikan oleh Tuhan juga tak ternilai. Apa tugasnya? Yakni menjadi khalifah, menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Sebuah tugas dan tanggung jawab yang sangat terhormat, sebuah tugas yang memang sangat berat, tapi inilah konsekuensi menjadi makhluk mulia. Tanda kemuliaan bukan hanya terjabar dalam bentuk raga yang sempurna, simbol kehormatan bukan hanya terlihat dari penciptaan akal yang memang istimewa, tapi juga terlihat dari tanggung jawab yang disertakan oleh Tuhan terhadapnya. Berani menjadi manusia harus berani memegang tanggung jawab yang disertakan Tuhan atasnya. Berani jadi manusia harus berani mengemban tugas kehormatan yang diamanatkan oleh Sang Pencipta kepadanya. Tapi lihatlah perilaku begitu banyak manusia. Mereka melecehkan dirinya dengan tertunduk pada makhluk yang diciptakan lebih rendah darinya. Mereka menjual martabat demi meraih pangkat. Mereka menukar harga dirinya demi meraih limpahan harta. Mereka mengorbankan kemuliaannya dengan mengisi hidupnya dengan beragam aktivitas yang tak pantas dilakukan oleh sosok makhluk yang mulia. Saya begitu terinspirasi dengan pernyataan dari M.H. Ainun Nadjib yang mengatakan bahwa sebenarnya diri kita lebih mahal ketimbang uang. Maka jangan kejar uang, jadikan uang yang mengejar kita. Saya tidak pernah mencari uang, kata Cak Nun. Saya menulis, mungkin saja saya bikin puisi, mungkin kadang-kadang saya bermain musik, mungkin kadang-kadang saya melakukan apapun yang diminta masyarakat. Tapi saya tidak akan pernah melakukan apapun di dunia ini untuk mencari uang. Artinya, uang harus hanya menjadi efek moral dari sebuah pekerjaan. Jangan pernah meremehkan hasil karya Tuhan dengan pilihan-pilihan hidup kita yang kerdil. Jangan pernah melecehkan mahakarya Tuhan dengan aktivitas-aktivitas kita yang kecil. Sebuah kedurhakaan yang tak tanggung-tanggung jika kita hanya mengisi hidup dengan beragam kegiatan yang tak layak dikerjakan oleh Sang Mahakarya. Tentu, sebuah kezoliman yang tak terkira jika kita menjadikan karya yang begitu istimewa ini hanya numpang lewat dalam sejarah, lahir, hidup, mati, tanpa meninggalkan warisan berharga, tanpa menyumbang prestasi dan kontribusi yang memberi manfaat bagi sekitarnya. Mari beristighfar dan menyesali segala salah yang selama ini tak kunjung berhenti kita lakukan. Tuhan, maaf, Kau alirkan nikmat, kami balas dengan maksiat. Sehatnya mata malah dipakai nista, sehat telinga dipakai dengar yang sia-sia, bugarnya raga dipakai berbuat hina, lisan yang bisa bicara dipakai ngomong tak bermakna, kaki yang kuat dipakai jalan ke tempat yang sesat, dikasih amanat malah hianat, dikasih rezeki sombongnya tak henti-henti, diberi kehormatan tapi angkuhnya bukan main. Tolong ampuni kami, jangan sampai
Kekufuran kami menjadikanmu murka dan mencabut segala nikmat dari diri kami. Jangan sampai kami baru sadar setelah seluruh anugerah terenggut dari diri kami. Mohon maaf Tuhan. Hanya semenit ku coba tutup mata, tutup telinga, lemaskan kaki, bisukan lisan. Betapa tak enaknya, tak terbayangkan jika nikmat mata, telinga, lisan, raga engkau renggut. Hidup terlalu singkat dipakai nyantai. Petuah, santai kayak pantai, slow kayak pulau, bukan kalimat para juara. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang naik, ada yang turun, ada yang mulia, ada yang hina. Kitab suci pun mewasiatkan, fasabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan di lain tempat, orang lain sedang berlari cepat menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang, mumpung jantung masih berdetak. Isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali berarti lalu mati.